Bab 2021, jangan paksa aku. Haha, aku takut sekarang. Sudah kubilang, sudah terlambat. Ketika klan super mesinmu bersatu dengan klan pemakan jiwa untuk menyerang Tsukihime, kedua klanmu akan hancur, dan yang akan dihancurkan oleh Juanku. Kamu bilang tidak baik bagimu untuk memilih seseorang, tetapi kamu harus memilih wanitaku. Apa yang dikatakan Juan benar. Jika orang yang terluka parah oleh klan mesin super dan klan pemakan jiwa bukanlah Tsukihime, melainkan Dixon atau Disun, situasi hari ini akan sangat berbeda. Setidaknya Juan tidak akan memilih untuk menyerang secara paksa tingkat Kaisar Surgawi. Tidak ada kesempatan bagi kepribadian kekerasan lain untuk keluar dan bergabung. Juan itu masih Juan asli. Tentakel lainnya yang dengan cepat dilambaikan oleh Kaisar Ibu dari klan mesin super, memindahkan kekosongan, dan terus mundur, mencoba menjauh dari manusia yang menakutkan ini. Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi telah jauh melampaui ruang lingkup yang dapat ditanganinya. Jika itu adalah tingkat Kaisar Surgawi setengah langkah, bahkan jika ada 3 atau 5, ibu Kaisar dari keluarga mesin super tidak akan memilih untuk melarikan diri dengan cara yang putus asa. Ini masih memiliki banyak kartu hall untuk dimainkan. Tetapi metode ini hanya dapat menangani pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat Kaisar Surgawi paling banyak, dan itu tidak dapat dikatakan tidak berguna untuk tingkat Kaisar Surgawi yang sebenarnya, dan tidak ada bedanya dengan menggaruk gelitik. Manusia, itu hanya seorang wanita. Aku akan menemukanmu sebanyak yang kamu inginkan. Mengapa berjuang untuk seorang wanita? Itu tidak sepadan. Tsukihime bukan wanita biasa, dia adalah wanita Juan saya tidak mengizinkan siapapun untuk menyakitinya, siapapun yang berani menyakitinya, saya akan membunuh siapapun. Dan, berkelahi denganku, tidakkah kamu tahu bahwa aku telah menggodamu sepanjang waktu? Kata Juan sambil mengejar. Bukannya dia tidak memiliki kemampuan untuk mengejar, tetapi dia tidak ingin mengejar terlalu cepat. Yang dibutuhkan adalah agar pihak lain mengalami keputusasaan dalam proses melarikan diri. Sebuah gambar aneh terbentuk di kehampaan alam semesta. Monster tentakel bundar melarikan diri di depan. Raksasa emas mengikuti dari belakang. Kedua belah pihak selalu menjaga jarak yang sesuai. Tidak lebih dan tidak kurang. Selama Juan ingin berurusan dengan lawan, dia akan dapat mengejar kekuatan Kaisar Surgawi dalam sekejap, dan sepenuhnya menghancurkan ibu Kaisar dari klan mesin super. Juan, saya akui bahwa tingkat Kaisar Surgawi sangat kuat, saya tidak bisa mengalahkannya, dan saya bukan lawan, tetapi Kaisar ini telah berada di alam semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kartu truf? Jangan membuatku cemas, atau aku dan kamu akan kehilangan keduanya, dan bahkan mati bersama. Mungkin. Apakah kamu benar-benar membuatku takut? Kaisar Surgawi setengah langkah yang benar-benar mengoceh bahwa dia ingin mati dengan Kaisar Surgawi yang sebenarnya. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keberanianmu. Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Kamu tidak harus mempercayainya, tapi itu semua benar. Aku memiliki sesuatu yang tuanku tinggalkan untuk menyelamatkan hidupku. Begitu aku menggunakannya, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi akan membencinya di tempat. Ibu Kaisar berharap kata-katanya dapat menenangkan Juan dan membiarkannya berhenti mengejar dan membunuhnya. Sangat disayangkan bahwa Juan tidak lagi berada di bawah ancaman apapun setelah mengintegrasikan kepribadian yang kejam, apalagi merasa takut. Dia hanya ingin benar-benar menghancurkan monster tentakel pada saat yang paling putus asa dan membalaskan dendam Kaisar. Hahaha, bisakah kamu mengarang cerita dengan sedikit lebih hati-hati? Kamu terlihat seperti ini, belum lagi aneh dan menjijikkan, siapa yang akan menjadi tuanmu dan membesarkan monster sepertimu? Kecuali kamu punya otak masalahnya hampir sama, apakah kamu percaya ketika kamu mengatakannya? Juan tidak mempercayai kata-kata ibu Kaisar sama sekali. Memang ada banyak kekuatan di alam semesta yang memiliki hewan peliharaan. Bisakah sesuatu yang menjijikkan seperti monster tentakel benar-benar diangkat? Bagaimanapun, Juan merasa bahwa orang normal pasti tidak. Sombong, Juan, kamu bisa mengatakan aku, tetapi kamu tidak bisa mengatakan tuanku. Dia adalah kekuatan langka di alam semesta. Kamu adalah Kaisar Surgawi kecil, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakannya. Sang ibu Kaisar segera memarahi. Hehe. Kaisar Surgawi kecil. Maka Kaisar Surgawi kecilku akan menghancurkanmu sekarang, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan tuanmu padaku. Setelah Juan selesai berbicara, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia datang ke monster tentakel dalam sekejap. Ibu Suri terkejut. Tentakel, yang mengayunkan kehampaan, menyerang Juan dengan panik. Bahkan jika Anda tahu itu tidak berhasil, cobalah. Bagaimana jika pihak lain menggertak? Hasil. Seperti yang dapat Anda bayangkan. Retak, tendangan, tendangan. Serangkaian suara terdengar. Saya melihat tentakel yang tersisa dari ibu Kaisar keluarga mesin super, satu demi satu menghilang. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, mereka semua ditarik oleh Juan. Permaisuri hari ini, dengan hanya tubuh yang gemuk, bingung. Tanpa tentakel seperti manusia tanpa tangan dan kaki, tentunya akan sangat tidak nyaman untuk pertama kali. Setelah melepaskan semua tentakel, Juan tidak buru-buru melakukannya, menatap bola di depannya, dan berkata dengan nada menghina.
Tentakel menjijikkanmu hilang. Selanjutnya, aku akan merobek tubuhmu dan melihat apa yang ada di dalamnya. Itu dapat menciptakan prajurit super mesin yang tak terhitung jumlahnya, hartamu yang mengklaim dapat binasa dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi. Di mana itu? Di mana tuanmu yang perkasa? Juan, jangan paksa aku. Aku tidak ingin menyakiti kalian berdua, dan aku tidak ingin mati bersamamu. Aku harus menunggu tuanku datang dan membawaku pergi, jadi ayo hentikan. Meskipun keluarga mesin super menyakiti Tsukihime, tetapi Anda mencabut semua tentakel saya, itu akan membutuhkan banyak upaya untuk tumbuh lagi. Anda dapat dianggap telah membalas Kaisar Tsukihime. Mulai sekarang, tidak ada hubungannya dengan satu sama lain, dan klan super mekanik tidak akan lagi bergabung dengan klan pemakan jiwa untuk menyerang Rolling Land. Suara Ibu Suri datang dari seluruh tubuhnya. Tidak, tidak, tidak. Ini jauh dari cukup. Kemana perginya ini? Hanya ketika kamu benar-benar mati, keluhan ini dapat dihapuskan. Juan mencibir lagi dan lagi. Dia tidak mengambil kata-katanya sama sekali. Tuan apa, harta apa yang bisa binasa dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi? Dia tidak percaya satu pun. Jika ada yang maha kuasa yang akan menyerahkan harta yang kuat kepada monster tentakel ini, mengapa dia membuangnya ke sini? Juan, bagaimana kamu bisa membiarkanku pergi? Pakaian ibu kaisar dari klan mesin super melunak. Karena tidak ingin mati. Apakah kamu tidak memiliki tuan yang maha kuasa? Biarkan dia menyelamatkanmu. Dia adalah kekuatan langka di alam semesta, dan dia bisa menamparkan kaisar sampai mati dengan tamparan. Juan mencibir. Tuanku hanya memiliki masalah penting untuk ditangani dan takut mempengaruhiku, jadi dia meninggalkanku untuk sementara waktu di sini. Setelah dia selesai, dia pasti akan datang kepadaku. Cukup bagus, ayo, ayo. Aku akan melihat trik apa yang bisa kamu lakukan. Aku akan memberitahumu, hari ini adalah hari raja ada di sini, dan kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Kata Juan, mengulurkan tangan emas besar, merentangkan 5 jarinya, dan menutupi tubuhnya yang bulat. Juan. Berhenti. Jangan paksa aku. Bab 2022. Ada ruang aneh di posisi sentral tubuh Kaisar Ibu. Ini berbeda dari dunia luar. Tumbuh dengan berbagai tanaman anggur, mengisi seluruh ruang. Hampir tak terbatas, sekilas, semua tanaman merambat hijau. Di dalam anggur, Anda akan menemukan bahwa sebenarnya ada telur di dalamnya. Saya tidak tahu makhluk seperti apa yang tersisa. Sulit membayangkan makhluk seperti apa telur besar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di sekitar cangkang telur, tetapi tidak rusak. Sinar lampu merah bersinar dari celah antara kulit telur dan pewarna lingkungan menjadi merah. Pada saat ini, Kuba bergetar hebat, dan hal-hal di dalam tampaknya ingin keluar dari cangkang. Lampu merah yang menjadi lebih terang dan lebih terang. Kuba adalah inti dari seluruh Kaisar Ibu yang luar biasa. Dengan kata lain, ibu luar biasa dari keluarga yang luar biasa dikendalikan oleh latihan telur ini. Tidak, itu harus menjadi makhluk di dalam telur. Suara dialog dengan Juan baru saja terbuat dari telur ini. Jika Kaisar Juan ada di sini, dia terkejut melihat musuh yang telah melecehkannya untuk waktu yang lama. Makhluk-makhluk di Kuba besar belum memecahkan cangkang, dan mereka sudah memiliki setengah langkah keefektifan pertempuran surgawi. Dapat dibayangkan bahwa jika makhluk dalam telur dilahirkan, kekuatannya akan menjadi sangat mengerikan. Bagaimanapun, setidaknya itu tidak akan lebih lemah dari Kaisar yang baru saja memasuki Kaisar surgawi. Begitu berita keluar. Ini pasti akan menyebabkan sensasi besar. Ibu dari keluarga yang luar biasa itu ternyata adalah telur yang belum dilahirkan. Siapa yang bisa memikirkannya? Peradaban yang ditelan oleh keluarga yang luar biasa pasti akan terasa luar biasa jika mereka tahu kebenarannya. Tingkat peradaban ke-8 dimakan oleh telur. Hampir dunia. Tapi ini faktanya. Bahkan tidak ada yang bisa mempercayainya. Ini masih merupakan kebenaran dari mengubah hal-hal. Faktanya, alasan mengapa keluarga yang luar biasa terus-menerus menyerang dan melahap berbagai peradaban. Selain penciptaan prajurit super gawang yang tak terhitung jumlahnya yang menjaga Kaisar Ibu, semua energi berlebih diangkut ke telur ini. Tujuannya adalah untuk menyediakan energi yang cukup bagi makhluk-makhluk dalam telur, menunggu hari berikutnya untuk memecahkan cangkang. Dan ibu dari keluarga yang luar biasa itu tidak berbohong. Ini benar-benar menunggu tuannya sendiri. Ketika pemilik pergi, dia telah memperingatkannya ketika dia pergi, untuk tidak merujuk pada peradaban 9 tingkat, dan sisa peradaban dapat ditelan dengan santai. Pada awalnya, makhluk dalam telur masih bisa mematuhi perintah pemilik. Mulailah dengan peradaban tingkat rendah, langkah demi langkah. Namun, karena semakin banyak peradaban beradab ditelan, kekuatan mereka semakin kuat dan lebih kuat, dan secara bertahap mulai tidak memuaskan status quo. Saya merasa bahwa menelan peradaban 8 tingkat terlalu lambat. Sehari setelah kelahiran, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi saya datang dengan gagasan menemukan peradaban 9 tingkat. Bagaimanapun, itu memiliki kartu inti yang ditinggalkan oleh pemilik. Jika kecelakaan yang tidak terkendali, Anda dapat berlari. Ada domain spiritual peradaban 9 tingkat di sebelahnya.
Setelah pemikiran jangka panjang, ibu dari keluarga yang luar biasa memutuskan untuk menggunakan Linglan sebagai tujuan pertamanya. Menurut perhitungannya, wilayah peradaban ke-9 tidak sebanding dengan tingkat peradaban ke-8. Setelah melahap domain Linglan, energi harus hampir cukup menumpuk. Pada saat itu, ia dapat keluar dari cangkang dan menjadi binatang buas level surga. Namun, ada kaisar surgawi tingkat yang kuat di Linglan. Ini benar-benar tidak terduga oleh kaisar ibu yang luar biasa. Mengetahui ini lebih awal, bagaimana bisa dimulai dengan domain Linglan? Bukankah baik untuk menemukan peradaban lain? Mengapa Anda harus memprovokasi kaisar yang kuat? Sekarang tidak dicuri, dan ini adalah pertunjukan. Hati ibu tidak bisa mengatakannya. Menurut tuannya, peradaban 9 tingkat yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta dapat memiliki lebih sedikit orang yang dapat memiliki kaisar yang kuat, atau bahkan kurang dari 100. Dengan kata lain, 100 peradaban tingkat 9 hanya dapat muncul orang yang kuat tingkat surgawi, yang tidak mutlak. Inilah sebabnya mengapa berani melakukannya pada Linglan. Tetapi hasilnya agak memuaskan. Peristiwa probabilitas kecil ditemui olehnya. Kaisar Juan. Apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Apakah Anda memiliki konsekuensi? Benar-benar ingin melakukannya? Kamu bisa mencapai tingkat surgawi. Dengan bakatmu, mungkin di masa depan, mungkin akan ada kesempatan untuk mencapai kekuatan besar, menekan dunia alam semesta, dan dihormati oleh dunia. Mengapa kamu harus mengubur masa depan yang hebat untuk memanfaatkan momen? Bukankah itu wanita? Menunggu Anda menjadi kekuatan, wanita tingkat surga akan dipilih untuk Anda. Ada banyak kali lebih banyak daripada Kaisar Tsukihime. Ambil saja. Aku berjanji padamu, sejak saat itu, kami telah mengambil jalan mereka sendiri, dan keluarga yang luar biasa tidak akan pernah memainkan ide domain Linglan. Bagaimana? Bahkan kita bisa bersatu untuk menyerang peradaban 9 tingkat lainnya bersama-sama. Kami mendapatkan manfaat dari 5 atau 5. Jika kamu merasa menderita, kamu bisa menerimanya. Markas Sanki, kan? Apakah Anda mengatakannya secara langsung? Bagaimana Anda ingin menutupnya? Suara cemas dari kaisar ibu dari keluarga yang luar biasa terus-menerus berasal dari tubuh. Jika sulit, mari bersikap lunak. Berharap untuk membujuk Juan untuk berhenti. Meskipun itu berurusan dengan harta karun Tiandi. Tapi itu digunakan oleh pemilik seumur hidup. Hanya ini. Masih satu waktu. Itu hilang. Dua raksasa emas Juan tidak berhenti karena kaisar keluarga yang luar biasa, dan terus memahami ibu dari keluarga yang luar biasa. Ancaman pihak lain tidak diurus sama sekali. Bisakah Anda mengancam harta karun kaisar? Jawabannya iya. Memiliki persimpangan-persimpangan. Ada lebih dari banyak. Bagaimanapun, alam semesta yang luas terlalu besar. Level kaisar hanyalah level terakhir kaisar. Ranah kaisar bukanlah akhir. Masih ada ranah yang lebih kuat di atas kaisar. Di alam semesta yang luas, yang kuat di ranah kaisar memiliki nama lain. Besar, persimpangan-persimpangan. Itu adalah keberadaan horor yang sebenarnya. Menekan dunia alam semesta, peradaban 9 tingkat berada di hadapan Daeng, tetapi merupakan sarang semut. Tentu saja, tingkat kaisar tidak lemah. Setidaknya di alam semesta, itu sudah bisa disebut pria yang kuat, tetapi terlalu jauh dibandingkan dengan kekuatan besar. Sarana yang dimiliki Daeng tidak dipahami oleh alam kekaisaran. Mampu mengancam harta dari tingkat-tingkat surgawi harus memilikinya, tetapi bukan itu yang bisa dimiliki oleh ibu dari keluarga yang luar biasa. Jika pihak lain berkata, jika itu benar. Apakah keluarga yang luar biasa masih perlu bergabung dengan jiwa Iter? Seharusnya ditempati oleh Linglan. Bahkan 5 kaisar Linglan, bahkan di puncak, tidak dapat menghentikan langkah mereka. Setelah bertahun-tahun tetangga, dengan pemahaman Kaisar Juan tentang keluarga yang luar biasa, mereka tidak dapat memiliki harta kekuasaan ini. Secara alami, itu tidak akan terancam oleh pihak lain. Hanya beberapa kata, apakah Anda ingin mencegah kaisar yang kuat? Biarkan diri Anda berhenti. Terlalu banyak melihat ke bawah pada kaisar. Adapun persatuan bunda kaisar dari keluarga yang luar biasa, Kaisar Juan melakukan sesuatu, dan Anda masih perlu bersatu dengan tentakel. Bab 2023, Cara Ampuh. Dua tangan emas besar Juan, satu di kiri dan satu di kanan, hampir bersamaan meraih tubuh gemuk dari ibu kaisar keluarga mesin super. Lalu tarik kembali ke pelukannya. Kemudian tekuk jari dan menembus jauh ke dalam tubuh. Akhirnya, pecahkan dengan paksa. Retakan. Suara menyeramkan terdengar. Tubuh besar ibu kaisar dari keluarga mesin super dibagi menjadi dua oleh Juan. Di depan Juan, yang telah menggunakan kekuatan tempur tingkat kaisar surgawi. Kaisar ibu klan mesin super hanya setengah langkah dalam kekuatan kaisar, yang masih belum cukup. Tubuhnya yang paling keras tidak bisa lepas dari kehancuran. Dan tidak berdaya untuk melawan. Jika Juan menggunakan semua kekuatannya sejak awal, pertempuran sudah berakhir.
Bagaimanapun, Juan masih dipengaruhi oleh kepribadiannya yang kejam. Di masa lalu, dia memiliki kota yang sangat dalam, seperti ular berbisa yang tersembunyi di kegelapan, dia memperhatikan efisiensi dan tidak akan pernah memberi musuh kesempatan sedikit pun. Dengan kemampuan membunuh dalam satu pukulan, tidak akan menunda waktu. Tidak demikian dengan kepribadian kekerasan. Dia suka bermain penyiksaan, perlahan menyiksa musuh sampai mati, dan merasakan ketakutan musuh yang tak terbatas adalah hobi terbesarnya. Juan melihat tubuh kaisar ibu keluarga mesin super yang terkoyak oleh dirinya sendiri, dia ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Hasilnya adalah warna hijau. Hijau diselingi dengan sedikit merah. Apa ini? Tepat ketika Juan penasaran, suara kaisar ibu keluarga mesin super datang lagi. Kali ini bukan untuk perdamaian. Ada kemarahan yang tak ada habisnya dalam suaranya. Juan, kamu membawa ini sendiri. Kamu membunuh prajurit yang aku buat selama bertahun-tahun, menghancurkan tubuhku, dan harus menghancurkan cangkangku sebelum aku memiliki cukup energi. Kamu menghancurkan keberuntunganku. Semua yang telah kamu kumpulkan begitu banyak harus dihancurkan. Dilakukan lagi, dan kamu harus membayarnya. Saat ini, kamu masih berbicara tentang kata-kata tidak berguna ini. Apakah kamu pikir itu berguna? Jika kamu memiliki cara, gunakan saja. Jika kamu tidak menggunakannya, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Kata Juan dengan mencibir. Dia masih merasa bahwa pihak lain menggertak. Tingkat kaisar surgawi setengah langkah. Tidak peduli seberapa kuat kartu hall itu, kemana ia bisa pergi. Teknik rahasia melawan bintang kain sutera Murad Ludars mengklaim dapat menghitung segala sesuatu di alam semesta, bukankah itu cukup kuat? Apakah itu tidak berguna untuk diri sendiri? Dalam menghadapi kekuatan mutlak, intrik apapun sia-sia. Juan memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan tingkat kaisar surgawinya. Tidak peduli apa artinya ibu kaisar dari keluarga Supermachain yang digunakan, dia dapat dengan mudah menangkapnya. Pada saat itu, dalam ketakutan musuh yang tak terbatas, selesaikan lawan. Terserah kamu, aku harap kamu tidak menyesali keputusan hari ini. Suara itu jatuh begitu saja. Sinar cahaya merah ditembakkan dari tubuh yang hancur. Karena kecepatannya terlalu cepat dan senyap. Bahkan jika Juan sudah siap sepenuhnya, dia mungkin masih bisa melarikan diri. Saya melihat lampu merah langsung menembus dada Juan, menuju Hou Yansheng. Rasa sakit yang tiba-tiba di tubuhnya membuat Juan sangat marah. Bajingan, mencari kematian. Segera, tangan ditekan lagi. Retakan. Tubuh kaisar ibu keluarga mesin super benar-benar dipecah menjadi dua bagian. Juan memegang setengahnya di satu tangan. Telur penuh retakan muncul di depan Juan. Itu diam-diam tergantung di kehampaan, dan lingkaran cahaya merah terpancar dari celah. Di depan raksasa emas, tampaknya agak kecil. Sebuah celah kecil muncul di tubuh telur. Cahaya merah yang menembus dada Juan terpancar dari celah itu. Jadi ini tubuhmu. Juan menahan rasa sakit dan berkata dengan gigi terkatup. Juan, saya berkata, Anda menghancurkan semua yang telah saya kumpulkan, dan hari ini saya akan membuat Anda membayar harga yang cukup, mulai sekarang kita tidak akan pernah mati. Suara marah ibu kaisar dari keluarga mesin super datang dari telur tubuh. Haha, ini hanya telur, dan kamu ingin membuat kaisar ini membayar harganya. Kamu tidak ingin mati, hanya kamu. Ini konyol, kaisar ingin memecahkan kulit telurmu dan melihat siapa dirimu. Karena itu, Juan masih sangat waspada di dalam hatinya. Cahaya barusan terlalu cepat, dan hanya dalam beberapa saat, itu telah menembus tubuhnya. Jangan bicara tentang bersembunyi, Anda bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Benarkah, Juan, izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah harta yang diberikan tuan saya ketika saya pergi. Karena saya telah menggunakannya, saya akan membiarkan Anda melihatnya secara menyeluruh. Saya juga akan memberitahu Anda apa metode yang kuat itu. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu bayangkan di tingkat dewa sepertimu. Wah, wah, wah. Segera setelah itu, 5 celah lagi muncul di tubuh telur yang retak. Setiap takik memiliki lampu merah yang keluar. Sebelum Juan sempat menghindar, dia dengan erat melingkari anggota badan dan lehernya, membuatnya tidak bisa bergerak. Sejauh ini, ada 6 celah di tubuh telur. Menembakkan 6 sinar merah, Juan dikendalikan dengan kuat. Juan, yang terjerat oleh cahaya, ingin menyingkirkannya, tetapi ternyata dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menunjukkan kekuatan kaisar surgawi, dia hanya bisa bergerak perlahan. Kecepatan ini tidak berbeda dengan kecepatan kura-kura. Bagaimana ini mungkin? Juan mulai panik. Dibatasi dalam tindakan dalam pertempuran berarti dia hanya bisa menjadi target hidup tanpa perlawanan. Saya tidak tahu bahan apa yang terbuat dari lampu merah ini, mereka sangat lembut, tetapi sangat menembus. Ini adalah pertama kalinya Juan menemukan metode bertarung yang aneh ini, dan Juan tidak dapat menemukan cara untuk bertarung untuk sementara waktu. Memikirkan apa yang dikatakan pihak lain, benda ini ditinggalkan oleh kekuatan. Saya tiba-tiba terkejut. Ibu kaisar dari keluarga mesin super, bukankah benar-benar akan ada master yang maha kuasa?
Juan, bagaimana kekuatan harta tuanku? Tanya ibu kaisar dari klan Supermacain dengan bangga. Hal-hal yang kuat tidak lebih dari itu, jawab Juan tegas. Dalam hati, saya ketakutan. Mencoba mencari solusi. Anda tidak dapat dikendalikan seperti ini, jika tidak, Anda hanya dapat dikalahkan secara pasif. Benarkah? Aku mengerti betapa kerasnya kamu. Setelah berbicara, celah muncul di tubuh telur lagi. Memanggil. Sebuah lampu merah ditembakkan. Tapi kali ini, alih-alih menyerang Juan secara langsung, dia berhenti di depan dahinya. Ke depan, Anda dapat menembus kepala Juan. Jadi, suara kaisar ibu keluarga mesin super terdengar lagi. Balas dendamnya tampaknya sangat berat. Mengetahui bahwa Juan belum mengerahkan seluruh kekuatannya, dia memainkannya. Sekarang dia juga melakukan hal sendiri dengan caranya sendiri. Alih-alih melakukannya dengan segera, biarkan pihak lain merasakan perasaan dikuasai oleh rasa takut. Juan melihat lampu merah di depannya, bos menatapnya, berkeringat di dalam hatinya. Lampu merah ini terlalu cepat. Tidak ada waktu untuk bereaksi sama sekali, dan waktu dan ruang dapat diabaikan sama sekali. Bahkan jika tangan dan kaki tidak terjerat, mereka tidak dapat melarikan diri. Belum lagi diikat sekarang. Saya khawatir hanya kekuatan legendaris yang dapat memiliki cara yang begitu menakutkan. Ditusuk di kepala tidak akan membunuhmu, tetapi juga bisa menyakitkan. Yang paling penting adalah lampu merah ini mengandung kekuatan penghancur yang kuat. Jika beberapa sinar cahaya menembus tubuh berkali-kali, siapa yang tahan? Dihadapkan dengan situasi yang tidak dapat diselesaikan dan kerugian mutlak ini, Juan tidak tahu harus berbuat apa. Bab 2024, Menyelesaikan Rampage. Juan berpikir sejenak di benaknya. Karena lampu merah menjerat tubuh emas Dharma Kaisar, maka satu-satunya pilihan adalah mengambil kembali tubuh Dharma Kaisar. Gunakan ini untuk menghilangkan belenggu lampu merah, lalu temukan cara untuk menghancurkan telur di depan Anda. Dia masih tidak percaya. Bagaimanapun, dia juga seorang kaisar langit yang kuat. Bukannya Daneng bisa melakukannya sendiri. Apa yang bisa dilakukan harta karun padanya? Juan tidak ingin terus berbicara omong kosong, jadi dia langsung mengambil kembali tubuh emas Perdana Menteri Dharma. Terikat oleh lampu merah, raksasa emas yang tidak bergerak itu perlahan menghilang. Akhirnya hilang sama sekali. Tapi apakah ini sesederhana yang dipikirkan Juan? Bisakah Anda menyingkirkan belenggu jika Anda mengambil tubuh emas hukum? Jika hanya ada kemampuan kecil ini, maka kekuatan besar tidak disebut kekuatan besar. Ketika tubuh emas Perdana Menteri Dharma ditemukan, melihat cahaya merah yang masih melilit tangan dan kakinya, menembus dadanya, dan tetap berada di depan dahinya, Juan tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan di hatinya. Mengapa? Apa-apaan ini? Jelas tubuh emas Dharma telah diambil, mengapa masih bisa membungkus tubuh saya secara diam-diam? Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Hehe, Juan, kamu meremehkan cara yang ampuh. Ini adalah sesuatu yang Tuan tinggalkan untuk menyelamatkan hidupku. Ini memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Tidak peduli bagaimana kamu berubah, itu akan mengikutimu dari dekat, selamanya tidak mungkin untuk disingkirkan. Ini adalah keberadaan kekuatan besar, bahkan jika Anda adalah seorang kaisar surgawi, Anda tidak dapat mengetahuinya. Permaisuri dari keluarga super mekanis mencibir. Juan terdiam. Tidak bisa menghilangkan lampu merah yang melilit tubuhnya, apalagi menghancurkan keluarga super mekanik, bahkan dirinya sendiri sulit dilindungi. Tampaknya berada di ujung jalan sekarang. Tidak ada solusi lagi. Tampaknya hanya jalan terakhir yang bisa digunakan. Itu untuk sepenuhnya melepaskan kepribadian kekerasan dalam tubuh. Pada saat itu, kekuatannya akan mengantarkan gelombang. Namun, harga dari melakukan itu adalah untuk sementara kehilangan penilaian yang tenang, dan hanya ingin menghancurkan segalanya, tetapi pada saat ini, Juan tidak dapat lagi mengendalikan begitu banyak. Ledakan. Gen mengamuk langsung memenuhi tubuh Juan. Auranya terus meningkat. Mata secara bertahap berubah menjadi sepasang pupil darah. Tatapannya juga menjadi tanpa emosi. Aku hanya ingin merobek semua yang aku lihat. Ibu suri dari klan super mekanis menemukan ada yang tidak beres dengan Juan. Lampu merah yang berhenti di depan dahi Juan dengan cepat menembus kepalanya. Tepat ketika lampu merah hendak menembusnya sepenuhnya, tiba-tiba ia disambar tangan dan berhenti bergerak maju. Dan pemilik tangan ini adalah Juan. Adegan seperti itu bahkan mengejutkan ibu suri dari klan super mekanik. Di Juan, yang tadi tidak bisa bergerak, sebenarnya bisa bergerak. Tidak hanya bergerak, tetapi juga menangkap serangan senjata ajaib tuannya. Bagaimana ini mungkin? Teknik rahasia apa yang dia gunakan? Nafas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan suasananya terlihat sangat berbeda. Mereka yang bisa mencapai level kaisar surgawi memang tidak mudah menghemat bahan bakar. Jika tidak ada harta yang ditinggalkan oleh tuan hari ini, saya khawatir itu akan hancur. Ibu suri dari keluarga mesin super sangat ketakutan. Siapa yang mengira bahwa di antara 5 kaisar Linglan, akan ada orang kuat setingkat kaisar surgawi?
Andai saja berita itu keluar lebih cepat. Bab 2024, menyelesaikan Rampage. Bagaimana bisa ada ide Ling Lanyu? Dengan tangan kanannya, Juan meraih lampu merah yang menusuk dahinya, dan menariknya keluar sedikit demi sedikit. Meskipun sangat lambat. Tapi itu bergerak perlahan. Tindikan itu awalnya tidak dalam, dan ditarik keluar dengan cepat. Ada darah yang meluap di antara alis. Juan mengabaikannya dan membiarkannya menetes ke wajahnya. Pada saat ini, dengan ekspresi kegilaan di wajahnya, dia berkata dengan senyum ganas. Cek tes, ini yang disebut metode ampuh. Tidak lebih dari biasa-biasa saja, bajingan dari keluarga super mekanis, dan gunakan kartu hall apapun yang Anda miliki selanjutnya. Kaisar hari ini akan mengikuti, jika tidak, Anda akan memulai tanganmu sebentar lagi. Kamu tidak punya kesempatan. Sambil berbicara, Juan berjalan menuju telur raksasa itu. Karena anggota badan terjerat, kecepatannya tidak terlalu cepat. Ini juga menunjukkan bahwa lampu merah tidak dapat lagi sepenuhnya menahan tindakan Juan. Juan, yang mengambil kembali tubuh emas aspek Dharma, memiliki bentuk manusia normal. Dibandingkan dengan kubah tempat ibu ratu dari keluarga super mekanik berada, ukurannya jauh lebih kecil. Tapi sosok sebesar semut itulah yang membuat ibu suri dari keluarga super mekanik merasakan krisis yang sangat kuat. Lebih berbahaya dari tadi. Juan tampaknya menjadi orang yang berbeda. Bahkan nada bicara pun berubah. Jangan biarkan pihak lain mendekat, jika tidak kamu akan berada dalam bahaya, ini adalah satu-satunya pemikiran di benak ibu suri. Segera setelah itu, ia mulai menimpa lampu merah yang menembus dada Juan, dan dengan cepat keluar secara otomatis. Sekali lagi, itu menusuk Juan, dan menembus tubuhnya lagi. Namun, Juan sama sekali tidak peduli dengan kerusakan pada tubuhnya, dan dia tidak menghentikan langkahnya, dan terus mendekati telur raksasa itu. Dengan semua kepribadiannya yang kejam dilepaskan, Juan tidak hanya kehilangan alasannya untuk berpikir dengan tenang, tetapi bahkan rasa sakit tubuhnya pun tampaknya telah hilang. Melihat Juan bergegas dengan sembrono, ibu kaisar dari klan mesin super menjadi semakin bingung. Sang master meninggalkan harta ini, yang dapat melepaskan total 99 dan 81 sinar merah untuk menyerang dan mengikat musuh. Karena kekuatannya terlalu rendah, belum setingkat kaisar, menggunakan 7 akar sudah menjadi batasnya, jika terus dipaksakan akan merusak pondasi. 6 dari 7 akar dimaksudkan untuk menahan gerakan Juan, bahkan jika mereka tidak dapat sepenuhnya membatasi mereka, setidaknya mereka dapat berperan dalam menunda mereka. Jika tidak, dengan kecepatan di mana kekuatan tingkat Kaisar Surgawi Juan ditampilkan, dia dapat menghubunginya hampir secara instan. Dengan kata lain, hanya satu yang dapat digunakan. Puff, puff, puff. Permaisuri klan super mekanis terus menggunakan lampu merah untuk menembus tubuh Juan berkali-kali. Dalam waktu singkat, puluhan lubang darah telah tertusuk. Darah membasahi pakaian Juan. Tapi tetap tidak ada yang berhasil. Kecepatan Juan tidak bisa dihentikan sama sekali, dia seperti robot tanpa rasa sakit. Menghadapi manusia gila ini, ibu suri dari klan mesin super benar-benar panik, melihat jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Itu juga menunjukkan keganasan di matanya, dan mengertakkan giginya dan berkata, Juan, karena kamu tidak ingin mati, aku akan mengambil risiko juga. Paling buruk, kita semua menolak, dan kita semua mati bersama. Set. 3 celah muncul lagi di kulit telur, dan 3 sinar merah keluar dari celah tersebut, langsung menuju Juan. Hahaha, hanya kamu bajingan, kamu pantas aku mati bersamamu. Hanya mimpi, Juan tertawa liar. 3 sinar cahaya telah muncul di depannya. Juan dengan paksa menggunakan kedua tangan, meraih satu dengan satu tangan, dan menggigit yang terakhir dengan giginya. Penggunaan 10 sinar telah membuat permaisuri dari keluarga super mekanik tidak mau menanggung beban, dan tidak bisa terus bertambah. Puff. Suara renyah terdengar. Bajingan, aku akan membunuhmu. Juan meraung marah. Pada saat yang sama, tubuh yang maju juga berhenti. Saya tidak tahu kapan itu. Benang merah yang melilit leher Juan telah dilepaskan, dan ketika Juan tidak bisa menggerakkan tangannya, dia menemukan momen yang tepat dan menembus kepalanya. Tidak peduli keadaan apa yang dicapai seseorang, kepala adalah salah satu bagian terpenting dari setiap ras. Tidak peduli apakah itu manusia atau ras lain. Puluhan lubang darah yang ditimbulkan pada tubuh tidak senyata saat ini. Bab 2025, memecahkan cangkang penyu. Melihat Juan berhenti. Hati ibu kaisar keluarga mesin super yang bingung menjadi rileks sementara. Kepala adalah bagian terpenting dari semua makhluk hidup. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi akan menderita sejumlah kerusakan jika menembus melalui kepala. Dan harta yang ditinggalkan oleh kekuatan besar tidak sesederhana kelihatannya. Setelah benang merah menembus ke dalam tubuh Juan, ia akan melepaskan semburan energi untuk menghancurkan tubuhnya. Jika itu di bawah Kaisar Rilem, itu tidak akan mampu menahan serangan dan kekuatan destruktif seperti itu, dan pasti sudah membencinya di tempat. Bahkan di ranah kekaisaran, itu tidak akan lebih baik.
Bagaimanapun, itu ditinggalkan oleh kekuatan besar, bahkan untuk kekuatan besar, itu adalah hal yang biasa, tetapi itu jelas merupakan harta yang mengerikan untuk kerajaan kaisar, dan bahkan makhluk di bawah kerajaan kaisar. Faktanya, tubuh Juan sudah penuh dengan lubang saat ini. Tapi dia tidak peduli. Hanya ada satu ide dalam pikiran. Itu adalah untuk memecahkan kulit telur di depan Anda dan merobek orang di dalamnya. Juan, hentikan. Mungkinkah kamu benar-benar ingin mati bersamaku? Apakah itu sepadan? Kamu telah mencapai tingkat kaisar surgawi, dan kamu masih memiliki masa depan yang cerah. Sayang sekali jatuh di sini, dan aku tidak ingin mati, jadi kamu bisa membuat permintaanmu, selama aku bisa melakukannya, aku akan menyetujuimu. Pakaian ibu kaisar keluarga mesin super melunak. Suaranya juga sedikit lelah. Tuannya adalah seorang yang perkasa. Harta karun yang ditinggalkan oleh kekuatan super pengendali terlalu berat untuk tubuh. Tentu saja, alasan utamanya adalah kekuatannya terlalu rendah. Jika dia dapat memiliki kekuatan kaisar surgawi, bahkan jika kaisar Juan melarikan diri, dia tidak bisa menjadi lawan. Awalnya berpikir bahwa Juan akan memanfaatkan situasi untuk mundur ketika dia mendengar kata-katanya. Karena dia sedang tidak baik-baik saja sekarang. Tanpa diduga, Juan sebenarnya perlahan mengungkapkan senyum dingin. Ibu kaisar dari keluarga mesin super di kubah terkejut. Mimpi. Setelah Juan selesai berbicara, dia meraih 2 garis merah terakhir dengan satu tangan. Kemudian, benar-benar mengabaikan cedera fisik, dia dengan cepat berlari menuju kubah. Juan, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu benar-benar tidak ingin mati. Tidak ada gunanya bagi siapapun jika kita terus bertarung, itu hanya akan menyakiti kedua belah pihak. Berhenti sekarang, kamu menang. Aku sudah menyerah, apalagi yang kamu inginkan? Gila, kamu benar-benar gila. Pergi, jangan ke sini. Suara ketakutan ibu kaisar dari keluarga mesin super terus datang dari kubah. Di hadapan orang seperti itu yang tidak memiliki cukup minyak dan garam, sangat gila, dan tidak takut mati, dia benar-benar takut. Saya belum pernah bertemu orang seperti itu dalam hidup saya. Saat menyerang peradaban tersebut di masa lalu, mereka juga akan menghadapi perlawanan keras kepala dari berbagai ras. Tapi sekuat Juan, dia tidak takut mati, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah semua manusia tidak takut mati? Juan tidak mendengarkan. Ini semakin cepat. Lampu merah berjuang terus-menerus di tangannya, tetapi digenggam dengan kuat. Ibu kaisar dari keluarga mesin super melihat bahwa situasinya tidak baik. Segera menarik benang merah yang melilit anggota tubuh Juan dan mulai menyerang lawan dengan panik. Sementara Juan menderita trauma fisik, dia terus-menerus mendekati telur raksasa itu. Setelah kehilangan kendali, dia bahkan lebih cepat. Dalam sekejap mata, dia datang ke kubah. Dia melepaskan semua garis merah dengan kedua tangan dan meninju kulit telur. Bang! Sebuah ledakan keras. Anehnya, kulit telur tidak pecah sebagai tanggapan, tetapi retakan menjadi lebih besar. Juan juga terpana di tempat. Jelas tidak menyangka kulit telurnya begitu keras. Dia meninju dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa mematahkannya. Gagal memukul, Juan terus mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke kulit telur lagi. Bang! Bang lain! Kemudian, bum bang bang! Saat tinju Juan terus menghancurkan, retakan pada kulit telur menjadi lebih besar, dan itu bisa pecah kapan saja. Dan pada saat ini, 10 benang merah juga tidak menganggur, terus-menerus menembus semua bagian tubuh Juan. Ada ribuan bola bali dalam sekejap. Juan terus menyerang kulit telur sambil menderita 10 benang merah mengalir di sekujur tubuhnya. Jika bukan karena kemampuan pemulihan tubuh yang sangat kuat dari tingkat kaisar surgawi, itu akan diikat menjadi berantakan oleh 10 benang merah. Kulit telur juga bukan hal yang sederhana. Ketika pemilik ibu kaisar dari klan mesin super melemparkannya ke wilayah ini, dia memasukkannya ke dalam kulit telur untuk menyerap energi, dan menunggunya keluar dari cangkang setelah melangkah ke tingkat kaisar surgawi. Bang! Dengan pukulan ini, Juan akhirnya membuat lubang di kulit telur. Dia tidak berhenti, dan terus memperluas hasilnya. Setelah beberapa saat, cangkang telur itu akhirnya dihancurkan dengan celah yang memungkinkan orang untuk melewatinya. Tanpa ragu-ragu, Juan langsung masuk. Apa yang menarik perhatian saya adalah sepotong waktu merah. Dikelilingi oleh kristal yang memancarkan lingkaran cahaya merah. Tampaknya sama dengan yang ada di tubuh klan Supermachine di luar. Juan dapat merasakan energi di sini, dan telah terkonsentrasi secara ekstrim. Hampir kental. Hanya menyesap, dan Anda harus berlatih di luar selama beberapa tahun. Tempat yang bagus. Juan menyeringai. Ketika ibu kaisar dari keluarga mesin super terpecahkan, ini semua milik mereka. Pada saat itu, Anda dapat membiarkan Tsukihime datang ke sini untuk berlatih, dan Anda pasti bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Mungkin suatu hari di masa depan, dia akan dapat melangkah ke tingkat kaisar surgawi. Masuk akal bahwa Juan sekarang dalam keadaan mengamuk. Tsukihime tidak akan dipertimbangkan.
Ini juga merupakan sekuel dari fusi kepribadian ganda. Perpaduan kepribadian ganda berhasil, tidak peduli siapa itu akan dipengaruhi oleh pihak lain. Selain itu, pentingnya Tsukihime bagi Juan sudah jelas. Baik obsesi maupun iblis. Hanya dengan menghilangkan obsesi dan iblis batiniah ini, Juan dapat melangkah lebih jauh, dan bukan tidak mungkin bahkan menembus ranah kaisar dan menjadi sosok kuat yang menekan satu sisi alam semesta. Saat Juan tercengang, suara ibu kaisar dari klan mesin super terdengar di telinganya. Juan, apa yang kamu inginkan? Tentu saja aku ingin membunuhmu, kata Juan dingin. Apakah kamu harus melakukan ini? Harus. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Tidak. Hei, kenapa kamu begitu keras kepala? Tidak bisakah kita menyelesaikannya dengan damai? Kenapa kamu harus bertarung sampai mati? Aku mengatakannya, ketika kamu memilih untuk menyerang Tsukihime, ditakdirkan bahwa hanya satu dari kita yang bisa bertahan. Seorang wanita benar-benar sepenting itu. Ibu kaisar dari keluarga mesin super sangat tidak bisa dimengerti. Sehebat apapun wanita manusia, mereka hanya rata-rata dalam melayani pria. Mereka yang benar-benar memahami pria adalah beberapa ras yang aneh. Misalnya, klan rubah berekor 9 di kedalaman alam semesta. Pemiliknya pernah berusaha keras untuk mendapatkan seorang wanita dari klan rubah berekor 9. Juan, kamu telah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi. Kamu tidak boleh terpaku pada satu tempat. Kamu dapat meninggalkan domain Linglan dan pergi ke kedalaman alam semesta. Itu adalah pusat dari seluruh alam semesta dan tempat yang paling makmur. Di seluruh alam semesta, menunggu Anda untuk melihat saya. Ketika datang ke ras lain, Anda akan tahu bahwa wanita manusia tidak memiliki peringkat sama sekali, terutama seperti keluarga rubah berekor 9, itu adalah jiwa yang menggetarkan, dan pria akan jatuh cinta padanya ketika dia melihatnya. Tuanku memiliki seorang wanita berekor 9 dari klan rubah. Bab 2026, Target. Sebenarnya, ide saya sama dengan Anda, untuk meninggalkan domain Linglan, pergi untuk menaklukkan alam semesta dan menjadi penguasa alam semesta, ini adalah impian saya. Pada saat itu, apa yang Anda inginkan? Wanita, status, semuanya ada di ujung jari Anda. Sayang sekali tubuh ini tidak setuju, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tsukihime adalah obsesi dan harus ditangani dengan hati-hati, jika tidak konsekuensinya akan serius. Anda mengatakan Anda juga, tidak baik untuk memilih seseorang untuk memulai, tapi itu Tsukihime, jadi tidak heran aku. Setelah Juan selesai berbicara, dia tidak lagi memberi pihak lain kesempatan untuk menjawab, dan tubuhnya langsung menghilang. Dari suara pihak lain barusan, dia telah menilai lokasi spesifik dari ibu kaisar dari keluarga mesin super. Sekarang pergi dan lihat apa maksud orang ini. Hewan peliharaan yang kuat, apa yang istimewa dari mereka? Sebelum perpaduan kepribadian ganda, begitu Juan melarikan diri, dia tidak akan mengatakan banyak omong kosong. Setelah fusi, itu jelas juga dipengaruhi oleh kata-kata Juan. Apakah dia akan menyinggung apa yang disebut kekuatan besar setelah membunuh ibu kaisar dari keluarga mesin super tidak dalam lingkup pertimbangan Juan? Dengan kepribadian gandanya yang sudah terintegrasi, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan dapat mencapai level itu di masa depan. Juan, kamu memang keras kepala, jadi ayo mati bersama. Ibu kaisar dari klan Supermacain berteriak dengan tajam. Hal-hal telah berkembang ke titik ini, yang tidak diharapkan sama sekali. Tidak hanya kekuatan Juan jauh melebihi harapannya, tetapi poin kuncinya adalah dia tidak takut mati sama sekali. Jika saya mengetahui ini sebelumnya, saya harus mendengarkan dialog master dan tidak memprovokasi peradaban tingkat 9 Linglan. Ini adalah akhir dari masalah ini, dan tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Untuk musuh yang ingin bunuh diri. Tentu saja, ibu kaisar dari keluarga mesin super tidak akan membuat satu sama lain lebih baik. Ketika Juan mendekat dengan cepat. Wah. Lampu merah menyala lagi. Dan kali ini, jumlahnya melonjak langsung dari 10 menjadi 40, mencapai setengah dari jumlah total. Itu berarti bahwa ibu kaisar dari keluarga mesin super benar-benar menyerah untuk membujuk Juan dan siap bertarung dengannya. Mengontrol 40 sinar merah sekaligus, untuk tingkat kaisar surgawi setengah langkah, ia bertarung dengan kehidupan. Tidak butuh waktu lama untuk menyedotnya ke dalam mayat mumi. Tentu saja, membayar harga yang begitu tinggi, kekuatannya sudah terbukti dengan sendirinya. 40 sinar merah tidak sebanding dengan 10. Meskipun Juan mengamuk, kekuatannya meroket banyak. Tetapi ibu kaisar dari keluarga mesin super telah mencoba yang terbaik. Harta karun yang ditinggalkan oleh kekuatan besar juga mengerahkan sebagian kecil dari kekuatannya. Bang. Juan bergerak maju dengan cepat sambil menghindari dan memblokir cahaya yang menyerang. Entah itu kecepatan Juan atau kecepatan lampu merah, itu mencapai batas. Gerakan mereka sama sekali tidak terlihat dengan mata telanjang. Suara kekosongan yang pecah hanya bisa terdengar sesekali. Sinar cahaya dihindari oleh Juan, dimasukkan di bagian bawah kubah, dan dengan cepat ditarik keluar untuk melanjutkan pengejaran. Itu berjalan jauh. Juan akhirnya tertangkap oleh cahaya di kaki kanannya karena kehilafan, dan tubuhnya berhenti sejenak.
Tapi itu adalah momen upaya ini. Puluhan sinar berkerumun. Kepulan-kepulan. Langsung menusuk ke tubuh Juan, mengikatnya menjadi landak. Pada saat yang sama, aliran energi halus meluap dari garis merah dan mulai menghancurkan tubuh Juan terus-menerus. Rao adalah tubuh tingkat Kaisar Surgawi Juan, yang sudah kuat sampai batas tertentu, dan memiliki kekuatan pemulihan diri yang sangat kuat, jadi dia tidak tahan dengan lemparan seperti itu. Harta karun di tangan ibu Kaisar dari keluarga mesin super utama ditinggalkan oleh Yang Maha Kuasa. Juan berdiri tak bergerak, dengan lusinan sinar merah menempel di sekujur tubuhnya, seperti landak. Uhuk-uhuk. Tubuhnya terluka parah, dan dia tidak bisa menahan batuk darah. Juan, karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhimu. Suara lelah dari ibu Kaisar keluarga mesin super bercampur dengan kemarahan yang mengerikan. Harta karun yang perkasa benar-benar kuat saat digunakan. Itu bisa membuatnya menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi setengah langkah, ketika menghadapi tingkat Kaisar Surgawi yang sebenarnya, tidak hanya memiliki kekuatan pertempuran, tetapi juga sangat melukai dan bahkan membunuh lawan. Jika Anda tidak memiliki harta seperti itu, 10 dari mereka bukan lawan Juan. Ini adalah sarana kekuasaan. Anda tidak perlu datang sendiri, cukup lempar harta, dan itu memiliki kekuatan besar. Tapi harga yang harus dibayar cukup tinggi. Ini sangat besar sehingga Kaisar setengah langkah tidak tahan sama sekali. Kaisar ibu dari keluarga mesin super, yang tahu bahwa dia punya sedikit waktu, tidak lagi berbicara dengan Juan. 10 benang merah menembus tubuh lawan dan memperbaikinya. 30 batang yang tersisa mulai dengan panik keluar ke tubuh Juan. Kepulan-kepulan. Itu menusuk berkali-kali dalam sekejap. Juan seperti target, dirusak dengan kejam. Dia tidak mengeluarkan suara selama seluruh proses, dia hanya menahannya diam-diam mendesak kekuatannya untuk menyembuhkan luka yang disebabkan oleh lampu merah di tubuhnya. Setelah beberapa saat, tubuh Juan telah ditusuk ratusan juta kali. Jika itu orang lain, saya khawatir itu akan menjadi daging yang berantakan, atau tidak ada daging sama sekali. Namun, tubuh Juan masih tetap utuh dan tidak banyak berubah. Paling-paling, pakaian di tubuhnya menghilang, dan darah terus mengalir keluar, mewarnai tanah menjadi merah. Ini harus membuat orang menghela nafas, ketahanan daging tingkat Kaisar benar-benar kuat. Itu telah diserang ratusan juta kali, dan masih bisa tetap sama. Namun, rasa sakit yang parah dan terus-menerus masih membuat Juan, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi, mengerutkan kening. Pada saat ini, ibu Kaisar dari keluarga mesin super adalah akhir dari busur yang kuat. Lampu merah yang dikendalikan olehnya terus menghilang satu per satu. Jelas batas telah tercapai. Masih terlalu enggan untuk menggunakan harta yang kuat di tingkat Kaisar Surgawi setengah langkah. Jika tidak bertahan lama, itu akan dilubangi. Apakah kamu kehabisan kartu untuk klan mesin super? Apakah sudah waktunya bagiku untuk kehabisan kartu? Apa yang kamu lakukan padaku barusan, aku akan mengembalikannya padamu 10 kali lipat dan 100 kali lipat nanti, jadi kamu bisa coba juga hal semacam ini. Perasaan menjadi target. Juan menahan ketidaknyamanan dan menyeringai. Ekspresinya terlihat sangat menakutkan. Menghadapi situasi seperti itu, ibu Kaisar dari keluarga super mesin runtuh secara langsung. Ia terus-menerus bertanya pada dirinya sendiri dalam pikirannya. Mengapa bahkan harta yang diberikan oleh tuannya tidak bisa membunuh orang ini? Juan jelas hanya memiliki level Kaisar Surgawi. Tuannya berkata bahwa harta ini dapat menangani semua pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Bahkan jika Anda tidak dapat membunuh lawan, tidak apa-apa untuk menyelamatkan hidup Anda. Tuan tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Tapi kenapa? Di mana masalahnya? Monster seperti apa yang kamu temui? Kamu bukan manusia. Kamu sama sekali bukan manusia. Kamu iblis. Kamu pasti iblis. Suara ketakutan dari ibu Kaisar keluarga mesin super terdengar. Itu tidak dapat menerima bahwa ia melakukan yang terbaik untuk menggunakan semua harta tuannya, tetapi masih tidak dapat membunuh Juan, dan bahkan melihat penampilan pihak lain, ia masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Dan sekarang, apalagi berkelahi, hampir kehabisan tenaga untuk berbicara. Baru saja, kemarahan keluarga mesin super telah menyerang Juan. Peran kedua belah pihak kemudian akan dibalik. Bab 2027, Big Bang. Saat lampu merah terus menghilang, Juan mulai perlahan menggerakkan tubuhnya. Setiap kali saya bergerak, saya merasakan sakit yang tajam di hati saya. Rasa sakit seperti ini benar-benar tak tertahankan bagi orang biasa. Mustahil untuk mengatakan bahwa serangan kekerasan seperti itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Juan. Hal yang kuat, tidak peduli seberapa buruk itu, bukanlah sesuatu yang mampu dimiliki oleh Kaisar Surgawi. Untungnya, setelah Juan benar-benar kejam, tidak hanya kekuatannya yang meroket, tetapi kekuatan fisiknya juga sangat meningkat, jadi dia hampir tidak bisa menahannya. Haha, ini benar-benar menyakitkan, kata Juan sambil tersenyum. Tapi ada senyum mengerikan di wajahnya. Setelah dibombardir sebagai target begitu lama, Juan bukanlah tipe karakter yang membalas keluhan dengan kebajikan.
Jika Anda memiliki kebencian, Anda harus membayarnya kembali 10 kali lipat dan 100 kali lipat. Tunggu sampai semua 40 sinar merah hilang. Juan mengepalkan tinjunya. Dorong kaki Anda dengan keras. Ledakan. Tubuh menembak lagi. Tanpa pengekangan dan gangguan lampu merah, kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya. Sekarang dia putus asa untuk membalas dendam. Jangan melihat bagian dalam telur. Telur ini akan ditempatkan di domain Linglan, yang lebih besar dari banyak planet kehidupan. Tepat ketika Juan hendak mencapai tanah target. Halo kristal merah di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih terang dan lebih cerah. Dari merah tua hingga merah tua. Energi di udara, yang sudah cukup tebal untuk menempel, juga mulai mudah tersinggung. Ini adalah... Tidak sampai Juan mengerti apa yang sedang terjadi. Suara gila dari ibu kaisar keluarga mesin super datang. Juan, bukankah kamu bertanya padaku bahwa aku kehabisan kartu? Aku akan memberitahumu, tidak. Ini kartu terakhirku. Jika kamu bisa bertahan, maka selamat, kamu telah memenangkan kemenangan terakhir. Lalu mati dengan saya. Omong-omong, lupa memberitahumu, bahkan jika kamu selamat, tuanku akan datang untuk membalaskan dendamku ketika dia menyadari bahwa aku sudah mati. Ketika saatnya tiba, aku akan melihat apa yang kamu, seorang kaisar surgawi, dapat gunakan untuk melawan tuanku, dia tapi kekuatan menekan satu sisi di alam semesta, haha. Mari kita mati bersama. Suara itu jatuh. Cahaya merah di sekitarnya menjadi semakin intens. Lihat di kejauhan. Saya melihat telur raksasa penuh retakan, memancarkan cahaya yang kuat dari dalam. Kekuatan mengerikan tumbuh di dalam. Diperkirakan akan segera meledak sepenuhnya. Menurut tingkat besar energi ini, jika peradaban tingkat 8 masih ada, begitu kubahnya meledak, seluruh peradaban tingkat 8 akan musnah. Ini menunjukkan betapa kuatnya itu. Juan berada di tengah kubah. Energi di sekitarnya mulai mengiritasi tak terkendali. Tidak baik. Dia terkejut. Segera menyadari ada sesuatu yang salah. Ini adalah ibu kaisar dari klan mesin super untuk merangsang energi yang sangat kaya di kubah, siap mati bersama. Sudah terlambat untuk kembali sekarang. Anda hanya bisa menggigit peluru dan menghentikannya sebelum terjadi ledakan besar. Tapi dia belum menunggu Juan mencapai tujuannya. Suara ibu kaisar keluarga mesin super terdengar lagi. Juan, ayolah, hancurkan semuanya bersamaku. Ini adalah harga dari kekeras kepalaanmu, hahaha. Bum bum bum. Kemudian serangkaian ledakan terdengar di dalam kubah. Awalnya, energi di sini sudah terkonsentrasi secara ekstrim, dan diledakkan saat ini. Reaksi berantai akan datang. Bum bum bum. Juan tidak lagi bersikeras untuk bergerak maju, tetapi menoleh dan berlari. Dilihat dari kekosongan. Di celah-celah telur, cahaya yang meluap menjadi semakin terang. Energi yang menakutkan tampaknya telah dibiarkan dan ingin sekali dicurahkan. Akhirnya, membuat suara keras. Bang! Telur raksasa yang lebih besar dari planet itu langsung meledak. Lampu merah menerangi seluruh jajaran peradaban tingkat 8. Untungnya, tidak ada kehidupan untuk ditinggali di sini. Jika tidak, satu-satunya tujuan adalah kehancuran. Ini bisa disebut pukulan yang menghancurkan dunia. Dua LV6 beruntung dari klan Supermachine yang selamat juga jatuh dalam ledakan besar ini, tanpa perlawanan apapun. Tubuh mereka yang paling membanggakan benar-benar meleleh. Ledakan itu berlanjut untuk sementara waktu. Bintik hitam muncul di tengah lampu merah. Perlahan-lahan, bintik hitam ini menjadi lebih besar, dan materi apapun yang menyentuhnya akan diserap. Bahkan tidak melepaskan lampu merah di sekitarnya. Ledakan yang begitu keras. Di domain Linglan, area tepi terdekat terdengar. Seperti petir. Semua makhluk melihat ke langit, dan sejauh mata mereka bisa melihat, setengah dari langit diwarnai merah darah. Untungnya, ada zona isolasi yang luas antara kedua peradaban, dan ledakan besar belum menyebar ke sisi ini. Waktu berjalan lambat. 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Alih-alih menghilang, lubang hitam yang terbentuk oleh Big Bang telah tumbuh semakin besar. 1/10 dari ruang peradaban tingkat 8 telah ditelan. Seberapa besar wilayah peradaban tingkat 8? Tidak terbayangkan bahwa ukuran lubang hitam telah mencapai 1/10 ukuran peradaban tingkat 8, dan masih terus berkembang. Cukup menakutkan sampai ekstrim. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem melihat lubang hitam sebesar itu, tubuhnya akan menggigil. Mampu menyebabkan begitu banyak kerusakan. Orang bisa membayangkan betapa mengerikan ledakan itu. Kaisar ibu keluarga mesin super melahap banyak peradaban, dan energi yang terakumulasi semuanya terkonsentrasi bersama. Kekuatan destruktif yang disebabkan oleh ledakan benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Pembangkit tenaga tingkat Kaisar Surgawi tidak dapat melakukan serangan yang begitu kuat. Hanya perkasa yang bisa melakukannya. Di tepi lubang hitam, sesosok tiba-tiba keluar dengan paksa.
Sosok ini tidak mengenakan pakaian apapun, dan tubuhnya penuh dengan lubang dan bekas luka, dan dia bahkan bisa melihat semua organ di dalam tubuhnya. Penyembuhan tubuh yang terus-menerus terhalang oleh energi lain. Setiap cedera berakibat fatal bagi makhluk di bawah Kaisar Rilem. Tapi pria ini baik-baik saja. Kecuali napas yang lesu, tanda-tanda vital baik, dan tidak ada rasa sekarat. Dia adalah Juan yang berada di pusat pada saat Big Bang. Setelah keluar, Juan terus terengah-engah. Pada saat ini, dia telah pulih dari keadaan kekerasan. Melihat kembali lubang hitam raksasa yang masih mengembang di belakangnya, aku ketakutan. Itu juga pertama kalinya Juan mengalami hal seperti itu. Saya awalnya berpikir bahwa setelah melangkah ke tingkat Kaisar Surgawi, saya dapat melintasi alam semesta dan semua dunia. Tanpa diduga, sebelum keluar, ia menemui pertempuran terberat dalam hidupnya. Kaisar ibu dari keluarga mesin super akhirnya meledakkan energi yang sangat kaya di Kubah, dan ledakan yang dihasilkan benar-benar terlalu kuat. Jia Tianyuan berada di tengah lagi, dan terluka parah oleh harta yang kuat sebelumnya. Itu hampir membunuhnya pada saat itu. Untungnya, Juan, yang dalam hiruk-pikuk, merobek ruang dalam waktu dan mengebor langsung ke ruang 12 dimensi. Ia terluka begitu parah. Juan saat ini, nafas telah jatuh ke ranah Kaisar. Butuh waktu lama untuk sembuh. Memutar kepalanya, Juan berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang. Bab 2028, setengah tahun kemudian. Dunia Sangkar Roh, Nameles City. Setengah tahun kemudian, tempat itu masih setenang air. Ada orang besar yang bertanggung jawab, dan tidak ada yang berani menimbulkan perselisihan dengan mudah, karena takut menyinggung seseorang yang tidak bisa tersinggung. Tidak ada kekuatan yang cukup kuat di belakang mereka untuk mendukung mereka. Keluarga Aston telah mengubah seseorang yang bertanggung jawab atas dunia Sangkar Roh. Orang asli yang bertanggung jawab, Eddie, dipanggil kembali. Adapun bagaimana dia akan ditangani oleh keluarga, itu tidak ada hubungannya dengan David, dan dia tidak punya niat untuk memperhatikan. Saya baru saja mendengar Collins menyebutkannya. Sebagai penanggung jawab keluarga Aston di dunia Sangkar Roh, Eddie mengizinkan Bun, keturunan langsung dari keluarga tersebut, untuk bertindak tanpa pandang bulu. Awalnya eksekutif inti mutlak dari keluarga Aston, tapi sekarang dia telah ditarik dan telah dipinggirkan oleh keluarga. Pemimpin baru keluarga Aston bernama Wright Aston. Begitu dia memasuki dunia Sangkar Roh, dia membawa banyak harta untuk mengunjungi David. David tampak sangat murah hati untuk menunjukkan kasih sayang keluarga Aston, mengatakan bahwa masa lalu akan diserahkan kepadanya. Saya sudah lupa. Wright, pemimpin baru keluarga Aston, sangat gembira. Keluarga mengirimnya ke dunia Sangkar Roh dengan perintah mati, kesalahpahaman antara keluarga Aston dan David harus dihilangkan dan hubungan dengan David harus dipertahankan. Tidak peduli metode apa dan berapa banyak yang dia bayar, David tidak boleh membenci keluarga Aston. Karena domain Linglan sekarang berada di tengah badai. Keluarga Aston mengerti apa yang diwakili oleh seorang kaisar yang kuat. Dan keluarga Aston, Wright Aston bukanlah karakter. Tetapi karena dia sangat baik dalam semua aspek menjadi manusia, tahu bagaimana melihat wajah orang, dan dapat berbicara dan menangani berbagai hal, maka dia diperintahkan untuk datang ke dunia Sangkar Roh ketika dia dalam bahaya. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk berbalik. Setelah Anda memahaminya, Anda akan memiliki cukup hak untuk berbicara di keluarga Aston di masa depan. Adapun harta yang dikirim oleh keluarga Aston, David menerima semua harta sesuai pesanan, tetapi bersikeras membayar sesuai dengan harga pasar. Wright tentu saja tidak setuju. Apa yang kamu bercanda, kamu masih harus membayar hadiah untuk tuan muda David. Akan lebih baik untuk menggali lubang sendiri, lalu berbaring dan mengubur diri sendiri. Akibatnya, David hanya mengatakan satu kalimat dan mengambilnya jika dia tidak setuju. Saya tidak menginginkan apapun dari keluarga Aston. Pada akhirnya, Wright tidak punya pilihan selain menerima rencana ini dan menagih David dan sejumlah uang lainnya sesuai dengan harga pasar. Setidaknya keluarkan hadiahnya. Ketika dia masuk, ada banyak pasang mata yang menatapnya. Jika hadiah itu dibawa kembali, berita itu akan menyebar. Pada saat itu, pejabat senior dari keluarga Aston harus mengganggunya lagi, dan mungkin saja orang yang bertanggung jawab langsung diganti. Baru saja, Wright tidak ingin meninggalkan dunia Sangkar Roh dalam keadaan yang begitu suram. Dia memiliki ambisi besar dan cita-cita besar. Namun, kekuatannya sendiri terbatas. Bahkan jika aspek lain sangat bagus dan menciptakan banyak manfaat bagi keluarga Aston, sulit untuk mendapatkan pijakan yang kuat dalam kekuatan besar keluarga Aston dan memasuki lapisan inti, dan hanya bisa menjadi sosok marginal yang tidak bisa berdiri atau turun. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Tentu saja, David tidak akan menolak dewa dan poin heroik yang dibawa keluarga Aston ke pintu. Tembakan keluarga besar seperti itu adalah masalah besar, jangan lakukan itu untuk apa-apa. David bukan tipe orang yang berpikiran sempit. Faktanya, keluarga Aston tidak menyakitinya, tetapi seorang keturunan langsung meninggal. Itu juga membuat poin dewanya meroket, kekuatannya mencapai tingkat kaisar surgawi setengah langkah, dan teknik klon juga dinaikkan ke tingkat ke-6.
Faktanya, David tidak membenci keluarga Aston sama sekali. Sungguh, dia harus berterima kasih kepada keluarga Aston. Tidak bermalas-malasan, mencari masalah dengan keluarga Aston. Setelah peristiwa keluarga Aston dan Hare, pemilik kota Collins dan kapten tim penegak hukum Jervis sama-sama tahu bahwa ada seorang kaisar yang kuat berdiri di belakang David dan mencoba segala cara untuk menyenangkan David. Keluarga Park bahkan memberikan instruksi kepada Collins, selama dia bisa mendapatkan bantuan David, tidak peduli berapa banyak dia membayar, itu akan sepadan. Belum lagi Jervis mengetahui bahwa dia harus memegang erat paha David, dia dapat terus menjadi kapten tim penegak hukumnya di Nameles City. Pasukan lain yang sedikit lebih besar di Nameles City semua tahu tentang pria besar seperti David. Pada saat yang sama, dia membunuh klan langsung dari keluarga Aston dan keluarga Hart, dan masih tinggal di Nameles City utuh, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh seluruh domain Linglan. Orang lain dari kekuatan puncak, diperkirakan dia masih ahli waris. Dalam kekuatan besar, kesenjangan identitas antara garis keturunan langsung juga sangat besar. Misalnya, jarak antara garis lurus umum dan ahli waris seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Ahli waris memiliki kesempatan untuk menjadi kepala keluarga. Bahkan jika pada akhirnya gagal, itu masih merupakan inti tingkat tinggi mutlak. Keturunan langsung lainnya belum tentu. Oleh karena itu, semua pasukan di Nameles City berharap memiliki hubungan yang baik dengan David. Pada saat ini, berita bahwa David suka mengumpulkan harta dan real estate disebarkan oleh Jervis, dan pemandangan setelah itu dapat dibayangkan. Saya ingin menyenangkan orang besar. Cara terbaik, tentu saja, adalah melakukan apa yang Anda suka. Pasukan utama di Nameles City mulai mencoba yang terbaik untuk menemukan semua jenis harta berharga untuk David. Anda tidak hanya bisa mendapatkan uang dengan nilai yang sama, tetapi juga mendapatkan bantuan David. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Mengapa tidak melakukannya? Oleh karena itu, dalam 6 bulan terakhir, peningkatan titik bijak David tidak lambat. Meskipun tidak segila terakhir kali semua orang mengantri untuk menjual properti mereka dan meninggalkan dunia sangkar roh. Tapi tidak buruk, setidaknya jauh lebih baik dari biasanya. Dalam setengah tahun, David telah mengumpulkan hampir 8 juta poin. 10 juta yang dibutuhkan untuk menerobos hanya berjarak 2 juta. Tapi ada juga kabar buruk. Artinya, dengan berlalunya waktu, antusiasme pasukan utama untuk menyenangkan David mulai berangsur-angsur mereda. Akibatnya, tingkat pertumbuhan poin David poin dewa semakin lambat. Ini adalah sifat manusia, dan itu tidak mungkin. Popularitas suatu hal tidak bisa dipertahankan selamanya. Menurut tingkat pertumbuhan rata-rata setengah tahun, 2 juta poin dewa cukup untuk maksimal 2 bulan. Tapi menurut kecepatan bulan lalu, saya khawatir kali ini harus diperpanjang. David tidak terlalu peduli. Cepat atau lambat, titik terobosan akan tercapai. Beberapa hari kemudian bukan masalah besar. Tidak ada potensi ancaman sekarang. Dia juga mengerti. Jika Anda ingin para dewa meroket, Anda harus keluar dengan beberapa nengat. Efek ini akan sangat baik. Dalam 6 bulan terakhir, Talia telah tumbuh banyak, dan dia sudah seperti gadis berusia 13 atau 14 tahun. Kenangan masa lalu terus muncul di benaknya. Hanya saja masih belum lengkap, jadi saya tidak memberitahu David. Saya akan menunggu sampai saya mengingat semuanya, dan kemudian saya akan berbicara baik dengan David dan mengatakan semuanya sekaligus. Tubuh tumbuh dan memori pulih, yang juga memiliki dampak tertentu pada karakter gadis kecil. Kepribadiannya tidak lagi ceria seperti ketika dia masih kecil, dan dia selalu suka duduk sendirian di atap dan memandang ke langit. David akan duduk bersama kelompok itu setiap saat, dan dia tidak bertanya. Keduanya duduk bersama dengan tenang. Kadang-kadang dia akan duduk di pelukan David dan melingkarkan lengannya di leher David. Bau tubuh David. Kembali ke fragmen memori itu dan perlahan kumpulkan. Bab 2029, pilih 1 dari 3. Di sebelah barat Nameles City, ada sebuah kota bernama Kota Asia Barat. Sama seperti Nameles City. Itu juga salah satu dari 8 kota besar di dunia sangkar spiritual. Saat ini di depan salah satu gerbang Kota Asia Barat. Seorang lelaki tua dengan wajah tersembunyi di balik topinya berdiri di sana, menatap gerbang tinggi Kota Asia Barat dengan linglung. Orang ini adalah kepala dari 5 kaisar Linglan yang datang ke dunia sangkar roh untuk menemukan Tsukihime, Ludars. Alasan dia menyembunyikan wajahnya adalah karena takut dikenali oleh orang lain. Bagaimanapun, patungnya telah berdiri di atas 5 elemen benua selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah dilihat oleh banyak makhluk. Jika keberadaan Juan terungkap, dan Juan tahu bahwa dia ada di sini, dia pasti akan berpikir bahwa Tsukihime juga ada di dunia sangkar roh. Ini akan merepotkan untuk menemukannya kemudian. Sehingga dalam mencari keberadaan Tsukihime, Ludars harus berhati-hati dan tidak berani mengungkapkan identitasnya. Karena keberadaan David, teknik rahasia algoritma Lagostromia menjadi tidak valid. Anda hanya dapat mencari satu kota persatu, dan merasakan lokasi Tsukihime sendiri. Saya takut Juan akan mengetahuinya. Ludars tahu betul bahwa Juan sekuat kaisar hari ini.
Mengetahui bahwa Tsukihime ada di dunia sangkar roh, dia pasti akan mencarinya tanpa memikirkannya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya saat itu. Ludars masih tidak tahu. Juan pergi ke sarang klan Supermachine dan bertarung dengan ibu kaisar dari klan Supermachine. Pada akhirnya, keluarga mesin super hancur total. Dan Juan juga terluka parah. Saat ini dalam pemulihan dari cedera. Namun ketika dia hampir pulih, dia akan segera keluar untuk mencari keberadaan Tsukihime. Awalnya, Juan berencana untuk menghancurkan klan alat super terlebih dahulu, dan kemudian menghancurkan klan pemakan jiwa. Tanpa diduga, ibu kaisar dari keluarga mesin super ternyata adalah hewan peliharaan yang kuat. Di tangannya ada harta yang ditinggalkan oleh yang perkasa. Dalam pertarungan itu, Juan bisa dikatakan terdesak dan dipukuli habis-habisan. Itu semua bergantung pada tubuh tingkat kaisar dan dukungan vitalitas yang kuat. Saya bahkan tidak melihat seperti apa tubuh sebenarnya dari ibu kaisar keluarga mesin super pada akhirnya. Juan juga cukup tercekik. Untungnya, dialah yang selamat pada akhirnya, dan itu sudah cukup. Pemenang mengambil semua, pecundang untuk KO. Ini adalah kebenaran abadi. Apapun cara yang Anda gunakan, selama Anda bertahan, Anda adalah pemenangnya. Ketika klan pemakan jiwa tahu bahwa klan mesin super dihancurkan, mereka pasti akan menemukan tempat untuk bersembunyi dan tidak akan pernah muncul lagi. Tanpa klan mesin super, mereka tidak akan berani membalas dendam dari Linglan. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menemukan klan pemakan jiwa lagi setelah Juan hampir pulih. Mungkin sudah melarikan diri jauh. Jika dia tidak dapat menemukan pemakan jiwa, dia hanya dapat menemukan Tsukihime, yang merupakan obsesi dan iblis batiniahnya. Ludars dengan hati-hati merasakan sebentar di gerbang kota, tetapi tidak menemukan napas Tsukihime. Lanjutkan ke kota Asia Barat. Wilayah kota utama sangat besar, dan ada 108 gerbang kota yang megah dan tinggi. Karena Ludars tidak mau mengungkapkan identitasnya, dia harus mengantri untuk memasuki kota utama. Mengikuti kemajuan tim sedikit demi sedikit, mereka segera memasuki kota Asia Barat. Kemudian Ludars mengikuti aturan lama dan berkeliaran di sekitar kota Asia Barat, merasakan apakah Tsukihime ada di kota atau tidak sambil berjalan. Sebagai dunia terbesar kedua dari peradaban tingkat 9, Linglan Realm adalah senjata ajaib yang ditinggalkan oleh Yang Maha Kuasa. Setidaknya ada ratusan ribu kota dan desa di dalamnya. Ludars tidak berani mengungkapkan identitasnya, karena takut Juan akan mengetahui lokasinya, mungkin akan memakan banyak waktu untuk menemukan Tsukihime hanya dengan mencarinya satu persatu. Jika Tsukihime terus bergerak, maka tidak mungkin untuk mengatakannya. Tidak ada yang bisa dilakukan Ludars tentang hal itu. Teknik rahasia algoritma Lagostromia tidak berpengaruh, itu saja. Setelah mengunjungi setiap sudut kota Asia Barat, Ludars meninggalkan kota Asia Barat dan pergi ke target berikutnya. Dan arah yang dia tuju kebetulan adalah Nameles City. Hanya saja masih ada jarak yang jauh di tengah, dan ada ribuan kota. Jika Anda mengikuti kecepatan Ludars, Anda dapat mencapai Nameles City dalam waktu sekitar 2 atau 3 bulan. Selama Tsukihime masih di Nameles City, Tsukihime akan ditemukan oleh Ludars. Sesuai dengan situasi saat ini, David tidak punya rencana untuk meninggalkan Nameles City. Ini memiliki pijakan yang kuat di sini. Peningkatan poin dewa juga melebihi harapannya, jadi tidak perlu pergi. Waktu berlalu begitu saja dari hari ke hari. Juan sedang memulihkan diri di sudut alam semesta. Ludars terus melakukan shuttle di dunia sangkar roh, mencari keberadaan Tsukihime. Hanya dengan menemukan Tsukihime dan melihat David, kita dapat menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sekali Anda salah, itu bukan lelucon. Seluruh domain Linglan akan menderita, dan bahkan makhluk hidup akan dihancurkan sepenuhnya. David, di sisi lain, tinggal di Nameles City bersama Talia, makan dan tidur dengan gadis kecil itu setiap hari. Menyaksikan gadis kecil itu tumbuh dengan kecepatan yang hampir terlihat dengan mata telanjang. Sama seperti anak-anakmu sendiri. Ketika tidak apa-apa, lihat saja para dewa. 2 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Titik bijak David bertahan di 9,82 juta. Jarak 10 juta hanya 180 ribu. Hanya 180 ribu poin lagi. Dia dapat memilih salah satu dari 3 dalam fisik, roh, dan avatar, dan menerobos salah satunya. Pertama-tama, David pasti akan mengesampingkan teknik klon. Teknik klon tingkat ke-6 telah memungkinkan dia untuk memiliki 81 klon penuh. Benar-benar cukup. Jika dinaikkan ke tingkat ke-7, bahkan jika jumlah klon mencapai 3 digit, itu tidak jauh berbeda dari 81. Tidak peduli berapa banyak klon yang ada, mereka juga perlu dipanggil dengan esensi darah sebagai media. Pada saat ini, David harus mempertimbangkan cara mengisi kembali esensi darahnya, daripada terus meningkatkan jumlah klon. Setelah mengecualikan operasi klon, ada juga pilihan kekuatan fisik dan mental. Jika dia memilih untuk menerobos fisiknya, kekuatan tempur David yang sebenarnya akan segera melonjak dari tingkat Kaisar Surgawi setengah langkah ke tingkat Kaisar Surgawi yang sebenarnya. Kemudian bekerja sama dengan 81 klon.
Orang baik, 82 pembangkit tenaga listrik di hari-hari awal tingkat Kaisar Surgawi dikirim bersama-sama. Kecuali kekuatan besar naga di alam semesta, siapa yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan David? Bahkan Juan yang melarikan diri pun tidak. Itu adalah 81 prajurit yang mati pada tahap awal tingkat Kaisar Surgawi, dan mereka dapat menghancurkan diri sendiri kapan saja untuk melindungi tubuh utama mereka. Bahkan jika Juan dapat menahan 1 atau 2 penghancuran diri, dapatkah dia menahan 10 atau 20? Tidak untuk diledakkan menjadi sampah. Namun, jika Anda memilih untuk menerobos fisik Anda, itu berarti kekuatan mental Anda akan tetap tidak berubah, dan kekuatan di dunia sangkar roh tidak akan berubah. David tidak tahu apakah musuh Thalia ada di dunia sangkar roh atau tidak, jadi tidak mudah untuk membuat pilihan. Dia juga takut bahwa kekuatan mental Kaisar kuno peringkat ke-10-nya tidak akan mampu menghadapi musuh gadis kecil itu di dunia sangkar roh. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Tapi berbagai penampilan Thalia, serta energi menakutkan yang terkandung dalam tubuh kecilnya, membuat David tahu bahwa gadis kecil ini bukan orang biasa. Itu dapat merusak jiwa Thalia 2 kali, membuatnya terlihat seperti anak kecil berusia beberapa tahun, dan kekuatan musuh tidak akan lemah. Untuk memastikan tidak ada yang salah. Pada akhirnya, David memutuskan untuk mundur untuk menerobos kekuatan spiritual ketika poin dewa menunjuk 10 juta. Pertama, tingkatkan kekuatan spiritual Anda ke tingkat Kaisar Surgawi. Lagi pula, ada klon di dunia nyata untuk meningkatkan efektivitas tempur. Tidak di dunia sangkar roh. Inilah perbedaan antara tubuh jiwa dan tubuh fisik. Banyak teknik rahasia yang tubuh fisik dapat lakukan, tubuh jiwa tidak dapat melakukannya. Bab 2030, Penemuan Kaisar Tsukihime. 5 hari kemudian, David menyalakan sistem. Fisik, urutan ke-10 dari tingkat Kaisar kuno, 10 juta poin dewa dapat ditembus. Roh, urutan ke-10 dari tingkat Kaisar kuno, 10 juta poin dewa dapat ditembus. Kekuatan tempur, Kaisar Surgawi setengah langkah. Titik poin dewa, 10.016.235. Keahlian khusus, teknik klon tier 6. Melihat angka-angka di kolom poin dewa, David tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan. Akhirnya sampai pada poin 10 juta. Dengan kata lain, Anda dapat menembus kekuatan spiritual. Begitu kekuatan spiritual menerobos, kepercayaan pada dunia sangkar roh lebih dari cukup. Terakhir kali saya bertemu pembangkit tenaga listrik misterius itu, jika saya menunggu kekuatan spiritual saya menerobos dan bertemu lagi, David merasa bahwa dia bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Lakukan saja. David memberitahu Thalia bahwa dia akan mundur. Segera mengurung diri di kamar. Gadis kecil itu menjaga di luar, tidak membiarkan siapapun mendekati tempat ini dan mengganggu retret kakak laki-laki itu. Setelah lebih dari 2 bulan pertumbuhan, Thalia telah tumbuh menjadi 15 atau 16 tahun. Benar-benar seorang gadis besar. Wajah kecil gemuk seperti boneka porselen menghilang. Sebaliknya, ada wajah halus dengan sedikit kehijauan dan kepahlawanan. Karakteristik wanita secara bertahap terungkap, yang membuat David hancur. Ketika David menyarankan bahwa universitas wanita harus menghindari kecurigaan. Akibatnya, Thalia memberinya tatapan kosong, mengabaikannya sama sekali, benar-benar mengabaikannya. Apa yang harus dilakukan masih dilakukan. Mungkin di hati gadis kecil itu, David adalah orang yang paling dekat dengannya. Jika pria lain lebih sering melihatnya, mereka akan merasa tidak puas dengannya. Di dalam ruangan, David duduk di tempat tidur, menyalakan sistem, dan memilih untuk keluar dari dunia sangkar roh. Tubuh jiwa menghilang dan kembali ke tubuh di dunia nyata. Begitu dia kembali, dia tidak sabar untuk mulai menerobos. Buka sistem dan pilih Breakcraft Spiritual Power. Jendela muncul. Terobosan ini akan mengkonsumsi 10 juta poin dewa. Setelah terobosan selesai, kekuatan mental kekuatan jiwa tuan rumah akan dinaikkan dari tingkat ke-10 tingkat Kaisar kuno ke tingkat pertama tingkat Kaisar. Mohon konfirmasi apakah tuan rumah telah menembus. 2 pilihan. Ya atau tidak. David langsung memilih ya. Sistem menjadi hitam dengan prompt di atasnya. Terobosan kekuatan mental, tolong tunggu tuan rumah. Menyeringai giginya erat-erat, David menunggu rasa sakit dari jiwanya datang. Setiap kali kekuatan mental menembus tingkat yang relatif besar, itu akan menderita rasa sakit yang parah dari reorganisasi jiwa. Meskipun dia sudah terbiasa, David masih memiliki ketakutan yang tersisa setiap kali dia mengalaminya. Tetapi untuk kekuatan yang lebih kuat, semuanya sepadan. Setidaknya David mengerti bahwa selama dia menggertakkan giginya, dia tidak akan gagal. Jika itu orang lain, tanpa bantuan sistem, setelah menderita, sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa berhasil. Tidak peduli berapa banyak rasa sakit yang Anda tanggung, akan ada imbalan yang kaya. Orang lain mungkin tidak. Pada dasarnya itu semua pecundang. Betulkah? David hanya siap mental. Mendesis. Tiba-tiba dia menghirup udara dingin. Seluruh jiwa tampaknya terkoyak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya.
Kemudian kumpulkan fragmen-fragmen ini untuk mendapatkan kekuatan jiwa yang lebih kuat. Butuh waktu lebih lama untuk menembus level yang relatif besar. David hanya bisa menggertakkan giginya dan bersikeras. Cobalah untuk menjaga diri Anda tetap terjaga. Dia tidak tahu apa konsekuensinya setelah dia pingsan. Bahkan tidak berani mencoba. Jika gagal, itu akan sepadan dengan kerugiannya. 10 juta dewa. Butuh setengah tahun untuk mengumpulkan. Ini masih merupakan hasil dari bantuan banyak kekuatan besar di Nameless City. Jika tidak, jika Anda ingin mengumpulkan begitu banyak poin ilahi, setidaknya Anda dapat melakukannya dalam satuan tahun. Tepat ketika David kembali ke bumi untuk menerobos kekuatan spiritualnya. Di luar Nameless City di alam sangkar roh, seorang pria yang menutupi wajahnya disambut. Secara fisik, dia terlihat seperti orang tua. Orang ini adalah Ludars. Butuh lebih dari 2 bulan untuk menemukannya dari kota Asia Barat ke Nameless City. Ditambah setengah tahun sebelumnya. Ludars telah datang ke dunia sangkar roh untuk menemukan Tsukihime selama lebih dari setengah tahun. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Apa yang Juan lakukan? Apakah Anda akan membalas dendam untuk Tsukihime dari klan mesin super dan klan pemakan jiwa? Tak satu pun dari ini diketahui. Saat ini, bagi Ludars, hal terpenting adalah menemukan Tsukihime sehingga dia dapat memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika tidak, tidak ada cara untuk menentukan arah, tidak ada target, seperti lalat tanpa kepala. Setelah berdiri di depan gerbang Nameless City untuk sementara waktu, saya tidak memperhatikan napas Tsukihime, jadi saya mengikuti antrean dan memasuki Nameless City. Ludars bergerak sangat cepat di Nameless City. Hampir hanya satu sosok yang bisa dilihat, dan saat berikutnya hilang. Pada masa kritis ini, dia tidak punya niat untuk menghargai adat istiadat tersebut. Tidak ada pemberhentian di sepanjang jalan. Bergegas di jalan adalah untuk menunjukkan kecepatan tercepatnya. Dengan membawa peta dunia sangkar spiritual, setelah menemukan kota, Anda akan membuat salib. Nuo adalah dunia sangkar spiritual yang besar. Ratusan ribu kota dan desa besar dan kecil, jika Anda ingin menemukan seseorang, jika Anda tidak terburu-buru, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukan perjalanan melalui tempat-tempat ini. Ludars tidak punya waktu untuk disia-siakan. Kita harus menemukan Tsukihime sesegera mungkin dan mendiskusikan cara untuk menahan Juan. Pada akhirnya adalah menggunakan perasaan Tsukihime yang sebenarnya untuk mempengaruhi, atau membiarkan variabel David ditekan. Setidaknya satu arah harus ditentukan, dan kemudian setiap orang harus dikumpulkan dan dipelintir menjadi kekuatan untuk bekerja keras ke arah ini. Saat maju dari gerbang kota, dia merasakan napas Tsukihime pada saat Ludars datang ke pusat Nameless City, 1 jam telah berlalu. Dengan kecepatan Ludars, dibutuhkan 1 jam untuk mencapai pusat Nameless City, yang merupakan jarak garis lurus, yang menunjukkan seberapa besar Nameless City. Ini adalah salah satu dari 8 kota besar di dunia sangkar roh. Bukan tidak masuk akal untuk membangun 108 gerbang kota raksasa. Tak terhitung jumlah migran yang datang dan pergi setiap hari. Itu karena ada terlalu banyak orang sehingga Ludars tidak berani ceroboh. Kita harus memastikan bahwa setiap sudut Nameless City terhindar. Karena takut akan kehilafan kecil, jika dilewatkan akan merepotkan. Butuh waktu lebih lama untuk menemukannya lagi. Setelah berbalik di pusat Nameless City, Ludars akan melanjutkan di sisi lain. Tapi Ludars hanya mengambil beberapa langkah. Tiba-tiba aku merasakan aura yang sangat familiar. Tsukihime. Ludars terkejut, dan matanya menunjukkan keterkejutan. Setelah lebih dari setengah tahun mencari, akhirnya saya menemukan Tsukihime. Saya pikir itu akan memakan waktu lama. Lagi pula, area yang dia lalui bahkan tidak 1/10 dari dunia sangkar roh. Tidak menyangka akan menemukannya secepat ini. Bagi Ludars, itu juga kejutan yang menyenangkan. Kemudian, untuk mencegah kesalahan, saya merasakannya dengan hati-hati. Kali ini pasti. Ini memang nafas Tsukihime. Ratusan ribu tahun bergaul, dia terlalu akrab dengan Tsukihime, tidak mungkin merasa salah. Setelah menemukan Tsukihime, Ludars menghela nafas lega. Jika Anda tidak dapat menemukannya lagi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada Juan untuk mengetahui keberadaan Tsukihime setelah Juan memecahkan klan Super Machine dan Soul Killer. Sekarang pria ini telah bergabung dengan kepribadian ganda, saya khawatir tidak ada yang akan mendengarkannya kecuali Tsukihime.